Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan sapaan sabda pada saat ini. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menerima sabdamu pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan dan ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini sambil dari Filipi 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah pertobatan yang begitu dramatis yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-9, Paulus bertumbuh dan berkembang menjadi murid yang begitu militan untuk melayani Tuhan. Siang malam dia bekerja untuk memberitakan kebangkitan Kristus dalam tugas penginjilannya. Walau begitu banyak tantangan yang dia hadapi, Paulus terus bergerak maju. Kegigihan Paulus ini pun berbuah dengan terbentuknya jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus. Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang tumbuh dan berbuah karena penginjilannya. Kepada jemaat Filipi inilah Paulus mencurahkan isi hatinya yang paling dalam. Paulus menceritakan keinginan dan tujuan yang ingin dicapainya. Paulus dengan jujur menyampaikan pergumulan yang begitu berat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah tujuan yang ingin dicapai Paulus dalam hidupnya? Tujuan Paulus adalah segera berjumpa dengan Allah yang dia sembah dan layani. Dan untuk berjumpa dengan Allah ini, kematian adalah proses yang harus dilewati. Karena itulah bagi Paulus, kematian merupakan satu keuntungan karena melalui kematianlah dia bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi muncul masalah baru dalam diri Paulus. Kalau kerinduannya untuk bertemu dengan Allah itu begitu besar, bagaimanakah nantinya jemaat yang telah dia injili? Apakah nanti jemaat yang dia tinggalkan itu bisa semakin maju? Apakah nanti jemaat bisa tetap bertahan dalam imannya? Apakah nanti jemaat bisa tetap bersukacita dalam iman? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Paulus dalam pergumulannya mengaku, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Saudara yang terkasih, akhirnya Paulus lebih memilih untuk tetap tinggal di dunia ini, berada bersama-sama jemaat dan memastikan jemaat-jemaat semakin maju. Paulus tidak egois dalam keinginannya. Kecintaannya kepada jemaat mengalahkan ego kecintaannya kepada Tuhan. Bagi Paulus, mencintai dan memastikan jemaat bergerak lebih maju itu lebih penting daripada keinginannya sendiri ingin berjumpa dengan Allah. Baginya, bekerja untuk lebih banyak memberikan buah adalah lebih baik daripada sikap keagamaan yang egoistis. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Paulus menjadi contoh bagi kita saat ini untuk lebih dapat memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri. Memastikan diri kita mampu memberi pengaruh atau dampak untuk kemajuan bersama. Jauhkanlah sikap keagamaan yang hanya fokus memikirkan diri sendiri. Ambisi rohani kita adalah mampu bekerja untuk memberi buah kepedulian, semangat, kerja keras, disiplin, dan pengorbanan dimanapun kita berada. Kita menolak sikap keagamaan yang hanya memikirkan ego dan kesenangan pribadi. Walau begitu besar kerinduan kita ingin berdiam dengan Kristus, tetapi hidup yang mampu memberi buah dan dampak itu jauh lebih penting selama kita hidup di dunia ini. Amin. Semoga firman Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan buah dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ajari kami untuk bisa dalam hidup ini memberikan buah dampak yang lebih Engkau inginkan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.